pemirsa. Jadi hari ini Sukma sedang bersama dengan Dr. Ibnu Nasr Ar-Rahimi. Halo dok, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam segala hal. Oke, jadi hari ini kita bakal bincang-bincang santai dok. Kita akan bincang-bincang mengenai hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan tentunya, yang masih hangat-hangatnya dan sedang terjadi saat ini. Apalagi kalau bukan tentang virus corona. Oke. Jadi kita mau tanya nih dok, sebenarnya virus corona itu virus apa sih dok? Ya, terima kasih Mbak Sukma. Coronavirus adalah masih satu rumpun dengan SARS. Oke. Kemudian ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan di Cina pada bulan Oktober 2019. Virus ini termasuk virus baru ya, meskipun satu generasi dengan SARS, tapi menjadi spesimen baru, maka dinamakan 19 karena munculnya pada penghujung tahun 2019. Kenapa disebut corona? Karena secara visual mikroskopis virus ini berbentuk seperti mahkota, maka disebut corona COVID ya. Corona virus dengan kode pengingat Corona 19 atau COVID-19. COVID-19 ya yang terkenal. Oke dok, jadi kan virus ini pertama kali ada di penghujung tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober kan ya tadi, dan sudah menyebar hampir di seluruh dunia. Ini mengapa sih dok kok virus ini bisa menyebar secepat itu? Jadi sesuai dengan karakteristik virus, karena virus ini bersifat menginvasi dari seluruh literasi WHO, termasuk mengkategorikan virus ini penyebarannya melalui droplet. Pada beberapa kasus dia bisa bersifat airborne ketika ada manipulasi tindakan medis. Contoh manipulasi pemasangan endotracheal cap, dia bisa menjadi airborne dalam kurun waktu 3 jam. Memang ada teori terbaru pada beberapa kasus droplet ini bisa menyebar semi aerosol. Ya, ketika orang berlari, ketika penderita melakukan kegiatan yang bersifat aktif, ya virus ini bisa bertahan di udara sampai beberapa jam. Kenapa menjadi sangat cepat penyebarannya? Karena tadi dia bersifat droplet human to human. Pada kasus flu burung, animal to human. Pada kasus ini yang paling berbahaya dari sebuah kejadian virus itu adalah ketika menyerang human to human. Jadi transmisinya adalah manusia. Ketika terjadi kontak antara manusia yang sakit ke manusia yang sehat melalui mekanisme droplet, maka dia berkembang cukup masif ya. Populasi interaksi orang dengan orang dalam sebuah kehidupan itu kan berjalan sangat masif. Bahkan teorinya satu penderita COVID ini bisa menginfeksi kalau kehidupan sehari-hari itu sampai 200-300 manusia lain. Karena tadi dihitungnya orang bisa kontak dengan manusia dalam sehari itu antara kategori 200 sampai 300 orang. Karena penyebarannya cukup cepat, kemudian apakah virus ini begitu mematikan dok? Tapi karena kan ada beberapa kemungkinan yang sembuh juga. Ini seberapa mematikannya dok? Data penelitian mengatakan bahwa angka mortality rate pada kasus coronavirus itu hanya berkisar 3%. Secara teori itu 3% dari penderita. Sebenarnya ini angka mortality rate-nya sangat rendah. Di Indonesia karena 4.000 sekarang penderitanya 409,8% mortality rate di Indonesia. Tapi angkanya tidak pernah bergeser dari
3 sampai dengan 5%. Itu bicara mortality rate. Nah, bicara angka kesakitan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, angkanya berkisar 15% dari seluruh penderita. Inilah yang menimbulkan persoalan baru, karena ternyata virus ini bersifat self-limiting disease. Dengan pertahanan tubuh seseorang, maka virus ini bisa dikalahkan. Hanya 15% saja yang membutuhkan penanganan lanjut, membutuhkan perawatan di rumah. Kenapa kejadiannya menjadi sangat merebak? Karena memang tingkat invasi virus ini sangat cepat. Sampai dengan seseorang dikatakan positif, itu hanya butuh waktu dalam hitungan jam saja. Jadi dalam 1 kali 24 jam, bahkan pada deteksi dini yang terbaru hanya dalam hitungan 24 jam seseorang bisa terinfeksi virus. Oh, begitu cepat dan cukup ini ya, berbahaya. Dan apakah sebenarnya tidak ada obat atau vaksin untuk mematikan virus corona secara medis, Dok? Jadi gini, persoalannya ini adalah sebuah virus baru dalam kondisi yang normal. Sebuah riset penelitian untuk menghasilkan vaksin itu berkisar 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Baru vaksin itu bisa diproduksi karena melalui tahapan mekanisme yang cukup panjang. Uji klinis kepada hewan, uji kepada manusia. Jadi diperkirakan dunia akan menghasilkan virus ini setelah 12 bulan terpapar dari sejak kasus di Wuhan. Kejadiannya Oktober, tapi pemerintah Cina merilis Desember. Mereka terjangkiti oleh sebuah virus baru. Jadi 12 bulan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah vaksin. Oke. Nah, kemudian apakah virus corona ini mematikan semua usia, Dok? Karena kan katanya yang informasi yang tersebar di masyarakat bahwa virus corona itu kan lebih berbahaya ketika orang-orang lanjut usia. Tapi kita tahu beberapa dokter yang gugur pun itu usianya masih tergolong muda gitu. Ini gimana, Dok? Jadi ini problem dan dilema di banyak negara. Tapi kondisi ketahanan fasilitas layanan kesehatan Indonesia memang sangat terpuruk. Jangankan Indonesia, Jerman, Amerika, negara-negara adik kuasa, bahkan kiblatnya fasilitas medis yang terbaik di dunia pun tidak mampu menghadapi terpaan badai corona ini. Apalagi kondisi di Indonesia, ketersediaan APD, alat pelindung diri yang masih sangat minimal, kemudian proses transmisi infeksi yang terjadi di masyarakat itu masih sangat tinggi. Bicara mortality rate, datanya tidak akan pernah berubah secara scientific epidemiologis. Cuman 3%-nya atau di Indonesia 9%-nya ini bisa melanda siapapun. Coronavirus adalah jenis virus yang bisa menjangkiti seluruh orang, tidak mengenal kasta, tidak mengenal usia. Mereka dengan kategori rentan, yaitu balita, karena memang imunitas tubuhnya belum sempurna, dan orang-orang lanjut usia 60 tahun ke atas, plus orang-orang yang memiliki riwayat sakit bawaan. Sepertinya apa yang banyak terjadi di Indonesia, kematiannya lebih karena bersifat kematian yang tidak tunggal. Biasanya ada komorbid, dalam istilah medis itu faktor komorbid atau faktor penyakit penyerta. Ada diabetes, ada stroke. Mereka ini lebih rentan. Ada imunokompromis, pasien-pasien dengan imunokompromis ini lebih rentan untuk menjadi lebih parah. Kemudian kan karena banyak sekali orang-orang yang panik ya, Dok ya, kemudian semua ke rumah sakit dan rumah sakit agak kewalahan untuk menghadapi banyak pasien. Sebenarnya yang harus ke rumah sakit nih yang tergolong gimana sih, Dok? Kan ada ODP nih, PDP. Harus yang mana yang dibawa ke rumah sakit yang diprioritaskan? ODP, PDP, KOM itu bukan diagnosa, kategori. Oh, itu bukan diagnosa. Siapa yang harusnya mengakses atau membutuhkan perawatan medis adalah satu, mereka yang memiliki gejala
demam disertai dengan gangguan pernapasan yang memberat, gitu ya. Atau mereka-mereka yang memiliki komorbid, riwayat-riwayat penyakit penyerta. Nah, jadi bagi mereka-mereka yang masih baik-baik saja, bahkan saat ini data menunjukkan banyaknya populasi orang yang terjangkit tanpa memiliki gejala atau yang disebut dengan asimptomatis, atau ada kategori baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu OTG, orang tanpa gejala. Mereka positif asimptomatis, tapi mereka tidak bergejala. Jadi ini sangat membahayakan kalau mereka berkeliaran di mana-mana. Maka isolasi mandiri, baik ODP, PDP maupun yang confirm, tidak semuanya harus membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tapi mereka yang memiliki perburukan gejala, sesak, gitu ya. Terus kemudian adanya oksigenasi jaringan yang mulai menurun. Kenapa? Karena virus ini menyerang sistem pernafasan Middle East ya, di bagian tengah, di mana virus ini membuat elastisitas paru menjadi terganggu, sehingga orang akan cenderung jatuh kalau berlanjut, gitu. Sistem imunnya tidak baik, akan berlanjut ke dalam akut respiratory disease. Ya. Pada mereka-mereka inilah yang perlu dipantau supaya tidak jatuh ke dalam kondisi gagal nafas. Nah, bagi yang lain, bagi yang 85% yang lain, mereka cukup di rumah. Nah, mereka melakukan isolasi mandiri, makan makanan yang bergizi, gitu ya. Coba pernah mendengar kan ada salah satu pejabat menteri yang mengatakan nanti toh sembuh sendiri. Menjadi bahan lelucon. Karena memang sebenarnya secara data 85% dari penderita ini tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi apa yang sekarang terjadi, orang di rumah sakit itu adalah 15%. Yang 85% bisa jadi asimptomatis, tidak membutuhkan penanganan medis. Tapi kalau tidak ada social distancing, tidak ada karantina mandiri, ini tidak akan pernah terputus mata rantai. Betul sekali. Kemudian dok, kan ini waktu awal-awal kemunculan COVID-19 di Indonesia kan memberikan kepanikan bagi semua orang yang tadinya sehat karena tahu ada penyakit ini, terus tiba-tiba batuk dikit merasa, jangan-jangan aku corona. Terus kemudian tenggorokannya sakit tiba-tiba merasa ini gimana sih dok? Yang paling berbahaya kedua dari corona ini adalah hilangnya akal sehat. Orang semua menjadi panik. Betul sekali, betul. Orang semua menjadi berlebih-lebihan menyikapi coronavirus. Betul. Kita harus lihat bahwa angka kematian di Indonesia ada yang lebih membahayakan daripada coronavirus. Bukan berarti kita menyederhanakan soal coronavirus ya. Betul. Jadi diabetes mellitus, hipertensi 20% mortality. Pada kasus coronavirus ini hanya 3%. Bayangkan, hanya 3% saja. Dan yang membutuhkan angka perawatan medis itu hanya 15%. Artinya, garda terdepan dari coronavirus ini bukanlah rumah sakit. Garda terdepannya adalah masyarakat. Kalau Mbak Sukma di awal-awal mengatakan bahwa garda pasukan terdepannya adalah kami yang di rumah sakit. Salah. Justru masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang bisa mengerti tentang apa itu coronavirus dan bisa menyikapinya dengan baik. Bahkan saat ini lebih banyak hoax-nya ya dari masyarakat. Kita tahu prihatin ya, banyak penolakan dari komunitas masyarakat soal jenazah COVID, soal pasien COVID. Nah, justru mereka yang menderita kemudian dia berjuang di rumah untuk isolasi mandiri, itulah pahlawan yang sesungguhnya. Itu yang harus dibantu oleh masyarakat, dimotivasi agar mereka melakukan karantina diri 14 hari. 14 hari tentu bukan waktu yang panjang dan bukan waktu yang pendek. Ketika dalam 14 hari seseorang tidak mengalami perburukan, just it ini menjadi sangat mudah, gitu kan? Nah, ketika mereka dipantau mengalami perburukan, lalu mereka dijemput ke rumah sakit, dilakukan treatment di rumah sakit. Tapi yang tidak, ini isolasi mandiri. Gitu. Nah,
kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan isolasi diri adalah kata kunci. Oke. Di samping kata kunci yang lain, soal kebijakan besar pemerintah. Nah, jadi begini, virus ini saya nyatakan kemarin menjadi mudah seolah-olah dalam tanda kutip penyelesaiannya, tapi juga menjadi sangat susah. Nah, mudahnya kenapa? Karena transmisi virus ini inkubasinya hanya butuh waktu 14 hari. Seandainya seluruh orang dalam satu populasi negara atau mungkin provinsi melakukan upaya diam diri di rumah selama 14 hari, nah tentu gerakan diam diri 14 hari di rumah ini bukan persoalan yang sederhana. Kenapa? Karena negara kita bukan negara yang cukup untuk menjamin warga negaranya. Betul sekali. Bahkan orang-orang dengan kondisi ekonomi sosial tertentu lebih memilih daripada saya mati kelaparan gitu kan. Lebih baik saya mengambil resiko. Nah, ini yang harus menjadi fokus concern kita. Tapi mengapa sih virus corona ini yang justru malah yang tersebar informasinya yang begitu menggencarkan hingga menyebabkan kepanikan di mana-mana gitu, Dok? Ini salah siapa nih? Gitu. Satu, salah kita semua. Yang kedua, pemberitaan harus mencerdaskan dan mencerahkan. Saya berharap rapat ini menjadi sebuah media yang bisa memberi pencerahan soal penolakan jenazah COVID. Problemnya justru yang meninggal itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu mereka yang masih hidup. Karena apa? Penyebarannya itu droplet. Jenazah kan tidak, mohon maaf, tidak bisa batuk, tidak bisa lain. Menjadi berbahaya itu kalau Mbak Sukma kena, jalan-jalan ke mall, ke pasar dan lain-lain. Tapi kalau jenazah, ini perlu saya luruskan nih ke media ini. Protokol penanganan jenazah PDP maupun COVID itu sudah dilakukan menurut standar WHO. Dia diberlakukan secara berlapis. Janganlah bebani keluarga yang sedang dalam kondisi bersedih dengan hal-hal yang makin membuat mereka terpuruk. Tidak manusiawi itu ya termasuknya. Gitu Ingat bahwa semua dari kita bisa menjadi pasien corona, bisa terjangkit pasien sakit corona. Maka saya menghimbau, stoplah. Kita justru harus memberi dukungan seluas-luasnya bagi seluruh pasien PDP, pasien Covid. Mereka yang terpaksa harus menjadi syahid karena pandemi ini, harus kita beri ruang empati dan memberikan dukungan pada keluarganya. Jenazahnya itu tidak berbahaya. Jenazahnya itu di tanah tidak akan mengkontaminasi lingkungan sekitar. Justru yang berbahaya adalah yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak berbahaya sama sekali. Ini penting saya sampaikan gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak berkembang hal-hal yang tidak masuk akal. Betul. Kemudian, Dokter, apakah kebijakan yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia dan pemerintah Indonesia itu sudah dapat mengatasi virus corona? Nah, inilah problemnya. Jadi saya berpikir bahwa mari kita positive thinking kepada kebijakan pemerintah yang diambil. Kenapa? Dalam undang-undang, dalam struktur undang-undang negara ini memang hanya mengenal istilah karantina wilayah atau yang sekarang sedang tren pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial dengan skala besar yang dilakukan oleh Pemda DKI disusul dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Itulah yang dipilih oleh pemerintah. Kita ada negara-negara kaya yang menerapkan total lockdown. Nah, Indonesia tidak mungkin. Kalau ini diputuskan total lockdown, maka pemerintah harus membiayai seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping tidak mampu, yang dibiayai juga belum tentu mau. Maka pembatasan sosial berskala besar bisa menjadi solusi alternatif. Tapi satu sisi juga bisa menjadi blunder, Mbak. Karena banyak ahli epidemiologi memperkirakan kalau ini tidak pernah diputus mata rantai penyebarannya, maka ini akan berputar-putar terus. Selesai dari Jakarta, problemnya ketika PSBB, pembatasan sosial berskala besar, orang-orang yang
dirumahkan atau kena PHK berpindah ke kota lain. Terjadi outbreak di kota tersebut, baru dilakukan PSBB. Terus, bahkan ada yang memperkirakan kalau ini terus-menerus masif terjadi, sampai dengan penghujung akhir tahun pun Indonesia belum akan terbebas dengan coronavirus ini. Selama penyebarannya terus terjadi, gitu ya, saya tidak berbicara jelek ya, tapi ini terus-menerus akan tidak pernah terputus. Betul. Jadi kurvanya tidak mengalami eskalasi puncak, maka dia tidak akan turun. Jangan pernah mengatakan bahwa, mohon maaf, 4.000 adalah eskalasi puncak. Karena total rasio jumlah penduduk kita 4.000 itu belum ada apa-apanya. Nah, padahal teori virusnya ini harus mencapai titik puncak. Tinggal puncaknya sampai seberapa. Kan begitu. Kalau Amerika saja sekarang sudah angka keterjangkitannya di atas 200.000 penduduk, kita tidak berharap Indonesia harus mengalami seperti itu. Tapi 4.000, kalau dalam bahasa saya, ya masih hangat-hangat tayang, masih pemanasan. Nah, tinggal apa yang sesungguhnya terjadi di pemerintah saat ini, saya perlu sampaikan, pemerintah harus lebih serius dalam satu, menegakkan diagnosa. Ya. PCR pemeriksaan itu tidak bisa tersentral. Kita tuh jumlah populasi yang diperiksa harus dikejar. Ya, kalau Korea Selatan itu 10% dari jumlah penduduk. Jadi pemerintah itu melakukan upaya yang masif untuk men-swab. Kan teorinya ada yang mengatakan kalau sudah sekian persen penduduknya terkena, maka dia akan turun. Masalahnya di Indonesia, pemeriksaannya tidak dilakukan secara massal. Bahkan hari yang dibutuhkan untuk seseorang ditegakkan diagnosa itu lebih dari 10 hari. Jadi ada mereka yang sudah pulang dari rumah sakit baru muncul hasilnya. Ada mereka, mohon maaf, sudah dikubur baru ketahuan positifnya. Ini kan menjadi sebuah dagelan baru. Kalau saya selalu cerita dengan teman-teman, maksudnya malaikat itu kalau ini wabah, dia menjadi syahid atau syahidah. Lah kalau hasil pemeriksaannya baru keluar 10 hari, sementara malaikat sudah kadung menghisap orang ini, kemudian muncul hasilnya, si penderita ini akan protes, ya malaikat, saya ini kan mestinya syahidah. Kenapa? Maka malaikat menjawab, ya itulah kebodohan negaramu. Ini sebuah anekdot baru ya. Kenapa? Karena di Korea orang hanya butuh waktu 2x24 jam untuk mendapatkan hasil positif atau negatif. Tapi di Indonesia itu butuh waktu lebih dari 7 hari. Nah, kalau Mbak Sukma lihat berapa sampel yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bayangan saya masih di bawah 15.000. 15.000, bayangkan ya, masih di bawah 15.000. Jadi baru ada 15.000 sampel yang diperiksa. Dari berapa? Dari 250 juta. Something wrong. Menurut saya ini sebuah kekeliruan yang harus segera diperbaiki. Oke dok, menyambung pernyataan yang tadi ya, kan beberapa waktu lalu kita sempat mendengar bahwa beberapa pejabat negara mengatakan bahwa adanya herd immunity, yang mana katanya kalau misalnya yang sudah terkena positif dibiarkan supaya sembuh sendiri. Nah nanti yang tersisa hidup itu menjadi pemenangnya. Ini gimana ini dok? Ya, saya pikir ini keadaan yang tidak bisa mempertaruhkan orang. Jadi kita tahu bahkan salah satu Perdana Menteri di Eropa, itu Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson ya, dia adalah tokoh dunia yang mengamini teori tentang community. Dan ini menjadi blunder dan dia kena corona sendiri. Ya. Boris Johnson penderita COVID. Karena tadi, jadi teorinya benar kalau pada sebuah virus ya, kayak ISPA itu dulu, atau katakanlah ISPA pada tahun dekade abad ke-18 menjadi penyakit yang mematikan. Campak itu menjadi penyakit yang mematikan. Butuh waktu paling tidak
lebih dari 5 tahun untuk menjadikan ISPA sebagai sebuah virus yang orang sudah tebar dan tidak akan menimbulkan kematian. Nah, teori herd immunity itu saya pikir perlu dikaji dan ditinjau 1000 kali lah ya, untuk dilakukan. Maka pameo bahwa orang corona akan sembuh dengan sendirinya. Ya, angka mortality rate-nya hanya 3%. Masalahnya 3% ini kalau tidak dikelola dengan baik seperti di Indonesia sekarang menjadi 9%. Coba bayangkan kalau 9% dari 250 juta Indonesia, katakanlah yang menderita 10% saja. 10% dari 250 juta penduduk Indonesia berarti 25 juta. Mortality-nya 3%, harus berapa juta nyawa yang dikorbankan baru kita menganggap masalah ini biasa-biasa. Saya rasa tidak tepat ya kalau kita bicara soal ini. Meskipun tadi intervensi apapun pada kasus virus memang tidak pernah ketemu obatnya. Vaksin pun sulit ya. Artinya begini, kecepatan mutasi dari virus ini, dia melakukan mutasi ini Mbak. Jadi kalau orang mau pindah kendaraan kan juga mutasi, virus juga mengalami mutasi PPKB. Nah, mutasi yang dibutuhkan oleh virus ini, replikasinya itu lebih cepat daripada hasil temuan vaksinnya. Ya, jadi vaksin bukan solusi dalam jangka pendek karena membutuhkan riset waktu. Kemudian obat, ya, kita tidak bisa mengatakan mendeklarkan Tamiflu, oseltamivir adalah obat ini, bukan. Apalagi obat anti malaria, bukan. Maka pasien-pasien yang kita kelola di rumah sakit lebih cenderung bersifat terapi suportif, ya, sama terapi untuk supaya pasien ini tidak jatuh ke komplikasi, gagal napas. Selebihnya ini adalah mekanisme imunitas seseorang, ya, supaya dia muncul imunitas tubuhnya dan fight virus ini kalah. Jadi memang sangat sederhana secara teori, tapi pada pelaksanaan ini akan sangat tidak mudah. Oke dok, kan karena memang virus corona ini cukup sangat membahayakan dan semua orang ditakutkan karena virus ini. Dokter sendiri gimana dok? Dokter ini menangani banyak pasien ya dok. Apakah tidak takut? Ya. Jadi tahap awal kita itu bagaikan pahlawan pemberani. Ketika awal-awal Jokowi menetapkan ada 1 pasien positif di Indonesia, awal-awal teman-teman semua tenaga medis di sini itu merasa kita harus menolong. Tapi pada titik tertentu kami semua menjadi ketakutan. Kenapa? Karena APD-nya tidak ada. Karena seluruh fasilitas penunjangnya pemerintah tidak mampu menyediakan pada saat itu. Sampai kita dalam suatu kondisi yang pakai APD seadanya. Bahkan kita tahu teman-teman ada yang pakai jas hujan. Akhirnya dari ketakutan ini, setelah kita bisa berhasil, apalagi ya Rumah Sakit PKU Gombong telah berhasil merawat pasien COVID dan membaik, itu menjadi di-inspire bagi tim kami. Artinya ketakutan itu dihadapkan pada situasi yang sekarang menjadi sebuah keberanian baru. Jadi saya harus bicara ke Mbak Sukma, pada teman-teman media sekalian. Saya teringat doktrinnya Batalion Rider. Mereka itu tidak akan pernah pantang takut dihujani ribuan peluru karena mereka meyakini setiap peluru yang dihujamkan itu ada tercatatnya. Kalau peluru itu tidak bernama Sukma, mau kita maju ke medan perang, Sukma nggak akan pernah ketemu. Tapi kalau di dalam peluru itu Allah mentakdirkan nama Sukma atau Ibnu, gitu, saya bersembunyi di tempat manapun, maka ajal itu tidak akan pernah tertukar. Dari situlah teman-teman termotivasi. Ketimbang kita, mohon maaf ya, tidak bisa berbuat apa-apa dan sia-sia, lebih baik
kita maju, kita lawan bersama-sama dengan masyarakat, tentu kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya, seluruh prosedur dan protokol kita lakukan, ya sudah, bismillah. Wa ila azamta wa tawakkal 'alallah. Seluruh prosedur kita lakukan, soal hidup dan mati itu urusan Allah. Cuman secara teori ini, jadi ya adalah ketakutan di rumah. Kita semua menjadi orang-orang yang, jadi saya itu tidak takut ditulari oleh Mbak Sukma. Justru saya berpikir barangkali saya lah yang akan menularkan. Kenapa? Karena resiko paparan lebih banyak di kami, petugas-petugas medis. Jadi sekarang kalau masuk ke rumah itu seluruh protokol dilakukan. Kita menjadi orang parno baru di rumah. Kan begitu ya? Kalau ada di sosial media istri memperlakukan seperti itu, ya kira-kira sama. Semua barang yang kita bawa dari rumah sakit, baju ini kita tanggalkan. Jadi mandi itu bisa, kalau dulu kita mandi sehari sekali, sehari sekarang keluar dari rumah sakit, teman-teman yang melayani itu sebelum pulang dia mandi, sampai rumah dia mandi lagi. Nah, kapan lagi kita rajin-rajin mandi? Betul sekali. Nah, pada kasus ini seperti itu. Bahkan cuci tangan, kalau dilihat bedanya apa sekarang tangannya petugas medis dengan petugas medis, kelihatan dari telapak tangan. Karena kita harus mencuci tangan beratus-ratus kali. Dan saya pikir ini menjadi sebuah adab baru, menjadi sebuah fenomena baru. Kalau kita mau masuk, jangan pernah memeluk anak kita sebelum kita pastikan seluruh diri kita ini bersih. Itu pun ya tetap aja ya, rasa khawatir itu tetap ada. Gitu. Kemudian respon keluarga ini gimana nih dok? Dokter mau berangkat ke rumah sakit, kecemasan orang rumah gimana dok? Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan, karena kebetulan saya tidak bersentuhan langsung dengan pasien COVID ini, hanya teman-teman itu justru menjadi sebuah romantisme baru bagi teman-teman kesehatan. Kenapa romantis? Ya tadi, istri di rumah atau pasangan di rumah itu lebih banyak mengingatkan, kan begitu kan? Nah, jadi tidak pernah terlintas dalam benak berpikir kita sebelumnya bahwa meninggalkan rumah menuju ke rumah sakit katakanlah itu adalah sebuah hal yang berarti gitu. Bahkan bagi teman-teman itu merasa agak berat. Kenapa? Kalau bisa kami itu di rumah saja seperti masyarakat yang lain. Iya kan? Nah, tapi karena sumpah kami, sumpah profesi yang ada, perawat, dokter, kita tidak bisa berdiam diri memalingkan muka. Maka berbahagialah kepada masyarakat, pada teman-teman semua, saya mohon stay at home, tetap tinggal di rumah. Kalau tidak betul-betul perlu gitu ya, tetaplah berada di rumah, karena saat ini bercerai kita kuat, bersatu kita binasa. Betul. Nah, tidak pernah ada kan semboyan bersatu itu binasa. Corona ini kalau kita sendiri-sendiri, maka corona ini akan hilang. Kalau kita melakukan upaya physical distancing yang bagus dalam waktu yang masif, corona ini akan hilang. Terputus rantainya. Terputus mata rantainya. Oke. Ya, mendengar cerita dari dokter luar biasa sekali ya kepada tenaga medis dan teman-teman semuanya. Mungkin memang kita harus semakin sadar, semakin lebih aware lah terhadap segalanya ya dok ya, karena supaya ini cepat berakhir kita juga harus sama-sama bekerja sama dengan pihak medis, pemerintah dan juga diri kita masing-masing. Mungkin itu aja dokter, mungkin kalau kita ngobrolin ini tidak akan ada habisnya. Kita akan sambung di lain waktu. Terima kasih dokter Ibnu, terima kasih dan sampai jumpa.